Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 19 Mei 2025, Pekan kelima Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 14, ayat 5 sampai dengan 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 21 sampai dengan 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Dalam bacaan pertama, kuasa Tuhan senantiasa menyertai karya pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Di Ikonium, mereka menghadapi penolakan. Mereka beralih ke Listra dan Derbe. Di Listra, Rasul Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh kakinya sejak lahir. Dalam bacaan Injil, Yesus mewartakan bahwa barang siapa mengasihi Dia, memegang perintahnya dan melakukannya, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah dikatakan kepadanya. Kasih menuntut komitmen. Yesus mengundang kita untuk mengasihinya dengan cara memegang perintahnya dan melakukan. Dia sendiri telah meneladankan kepada kita tentang komitmen ini. Ia mengasihi kita dengan cinta yang sempurna, mengorbankan seluruh dirinya. Seringkali kita manusia mudah mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi sulit setia kepadanya. Di mana ada hati yang setia untuk melayani Tuhan, di situ ada jalan. Roh penghibur. Gelar roh penghibur berasal dari kata Yunani parakletos yang berarti penolong, penghibur, atau pembimbing. Roh Kudus sebagai roh penghibur memiliki arti penting. Pertama, penghibur di tengah kesulitan. Roh Kudus hadir untuk menghibur orang percaya di tengah penderitaan, kesedihan, atau kesulitan hidup. Dia memberikan penghiburan batin yang mendalam, membantu seseorang merasakan kedamaian, bahkan di tengah badai kehidupan. Ini adalah salah satu aspek di mana Roh Kudus disebut sebagai penghibur, karena dia membawa kelegaan yang tidak ditemukan di tempat lain. Kedua, pemandu dan pemberi hikmat. Sebagai roh penghibur, Roh Kudus juga membimbing orang yang percaya dalam hidup mereka. Dia memberi hikmat, pemahaman, dan bimbingan ketika seseorang menghadapi pilihan atau keputusan sulit. Dalam Yohanes bab 16 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, menunjukkan perannya dalam memberi pengetahuan dan kejelasan di jalan yang benar. Ketiga, sumber kekuatan dan keteguhan iman. Roh Kudus menguatkan dan memberi keteguhan bagi orang percaya untuk menghadapi tantangan iman. Saat seseorang merasa lemah atau takut, Roh Kudus hadir untuk memberi kekuatan, memberi mereka keberanian untuk melanjutkan perjalanan iman dan menjaga mereka tetap kuat dalam Tuhan. Keempat, pembimbing dalam doa. Ketika seseorang tidak tahu apa yang harus didoakan atau merasa kesulitan dalam doa, Roh Kudus membantu dan mendoakan bersama kita. Dalam Roma bab 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini menunjukkan bagaimana Roh Kudus mendukung dalam doa dan komunikasi dengan Allah. Secara keseluruhan, Roh Kudus sebagai roh penghibur adalah sumber kasih, kekuatan, hikmat, dan kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Dia tidak hanya memberi penghiburan dalam arti emosional, tetapi juga dalam bentuk kehadiran yang nyata dan bimbingan yang menuntun kepada kehidupan yang penuh damai dan kebenaran. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat kebangkitan Putra Tunggal-Mu, Engkau membuka jalan menuju kepadamu. Ulurkanlah tangan kanan-Mu untuk menolong kami, agar kami terlindung dari segala kejahatan, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.